Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Latifah Zulita, NPM 2108 260178. Saya berasal dari kelas C. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan mind map tentang gangguan tidur. Nah, jadi gangguan tidur itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang namanya disomnia. Disomnia itu dia terdiri dari ada insomnia, hipersomnia, eee, narkolepsi, kemudian ada namanya, keratin, eee, rhythm, habis itu sleep disorder, kemudian Disnomnia, tak terinci. Kemudian ada namanya parasomnia, dia tuh terdiri dari nightmare disorder, kemudian ada sleep terror disorder, sleepwalking disorder, dan parasomnia tak terinci. Kemudian yang pertama masuk ke insomnia non-organik. Nah, kalau ini dia adanya kesulitan masuk tidur atau mempertahankan tidur atau kualitas tidur yang buruk. Kemudian gangguan ini terjadi minimal 3 kali dalam seminggu selama, minimal 1 bulan. Terus dia adanya, provokasi dengan tidak bisa tidur dan peduli yang berlebihan terhadap akibatnya pada malam hari dan sepanjang hari. Nah, biasanya insomnia organik ini dia, kesulitan masuk tidur atau mempertahankan tidurnya atau kualitas tidurnya yang buruk. Kemudian gangguannya ini adanya, dia tuh adanya sering terjadi, minimal 3 kali dalam seminggu. Yang kedua ada namanya hipersomnia. Ini adalah rasa ngantuk pada siang hari yang berlebihan atau adanya serangan tidur dan, transisi yang memanjang dan, tadi saat, mulai bangun tidur atau sampai sadar sepenuhnya. Gangguan ini terjadi setiap, hari selama lebih dari 1 bulan atau berulang dengan kurun waktu yang lebih pendek, menyebabkan penderita yang cukup berat dan mempengaruhi fungsi sosialisasi dan, pekerjaan. Kemudian hipersomnia ini dia tidak ada gejala tambahan narkolepsi atau bukti klinis untuk sleep apnea. Kemudian ada namanya somnambulisme atau sleepwalking. Ini adalah gejala utama dari salah satu lebih episode bangun dari tempat tidur, biasanya pada sepertiga awal tidur malam dan terus berjalan-jalan. Selama satu episode, individu menunjukkan wajah kosong, relatif tidak memberi respon terhadap upaya orang lain untuk mempengaruhi keadaan atau untuk berkomunikasi dengan penderita, dan hanya dapat disadarkan, dibangunkan dari tempat tidurnya yang susah payah. Nah, dia itu pada waktu sadar atau bangun, individu ini tidak ingat apa yang terjadi malamnya. Nah, kemudian ada namanya teror tidur. Ini adalah gejala utama salah satu lebih dari episode bangun, dari tidur, mulai dari berteriak karena panik, disertai ansietas yang hebat, seluruh tubuh bergetar, dan hiperaktivitas otonomik seperti jantungnya berdebar-debar, nafasnya cepat, pupil melebar, dan berkeringat. Episode ini dapat berulang setiap, episode lamanya berkisar 1 sampai 10 menit, dan biasanya terjadi pada sepertiga awal tidur malam. Nah, eee, secara relatif tidak bereaksi terhadap berbagai upaya orang lain untuk mempengaruhi keadaan teror tidurnya, dan kemudian dalam beberapa menit, setelah bangun biasanya terjadi orientasi dan gerakan-gerakan berulang. Dia tidak ada bukti adanya gangguan mental organik. Kemudian ada namanya mimpi buruk. Mimpi buruk ini terbangun dari tidur siang atau malam, berkaitan dengan mimpi yang menakutkan dan dapat diingat kembali dengan rinci dan jelas. Biasanya perihal ancaman kelangsungan hidup. Keancaman atau harga diri terbangunnya dari terjadinya kapan saja selama periode tidur. Tetapi yang khas adalah pada paruh kedua masa tidur. Setelah terbangun dari mimpi yang menakutkan, individu segera sadar penuh dan mampu mengenali lingkungannya. Pengalaman mimpi itu dan akibat dari tidur yang terganggu menyebabkan penderita cukup berat bagi individu. Mimpi buruk ini dari individunya. Baiklah, sekian ini referensi yang saya gunakan. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.